Shalom jemaat Tuhan, biarlah tahun yang baru ini kita sambut dengan penuh sukacita. Karena akan terus kita nikmati kebaikan Tuhan sepanjang tahun ke depan. Hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kembali melihat rencana Tuhan yang baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Ini kami seluruh jemaat Tuhan menghadap Tuhan, Allah kami yang baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sungguh Kau Allah yang baik, membawa kami melewati tahun-tahun hidup kami sehingga kami ada di tahun yang baru ini.
Kami bersyukur atas pertolongan penyertaan Tuhan. Meskipun kami tahu kondisi berubah, tapi kasih-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Dan kami mau terus beribadah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tahu Engkau ada dan terus mengasihi kami. Engkau hadir dalam ibadah di rumah-rumah jemaat yang hari ini, saat ini beribadah bersama-sama. Kasih-Mu, kuasa-Mu nyata di tengah-tengah mereka semua, di tengah-tengah kami semuanya. Biarlah Roh Kudus itu terus mengawali kami, menjaga kami, memberikan kami kekuatan senantiasa. Kami akan naikkan pujian, syukur kami, sukacita kami karena kebaikan Tuhan dalam ibadah kami sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita memasuki tahun yang baru ini, kita pastikan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Amin. Karena itu mari terus kita katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kasih setianya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu baru bagi kami setiap hari. Di tahun ini pun kami akan rasakan tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sama-sama katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi jemaat katakan sungguh Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita yang baik. Allah itu baik, Allah itu kasih, dan itu tidak akan pernah berlalu dari Tuhan. Sehingga hidup kita ini kita pastikan melewati tahun, melewati musim bersama dengan Tuhan yang menjadi Bapa kita. Kami bersyukur Engkau Allah kami, sekaligus Bapa kami. Tidak pernah Kau tinggalkan kami, bahkan selalu sertai kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
Mari kita angkat tangan kita sama-sama bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, beri pertolongan, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari naikkan pujian sama-sama dengan penuh keyakinan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkanku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan, tak pernah kuragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau bertindak, Engkau yang bertindak, beri pertolongan, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Saya mengajak seluruh jemaat Tuhan mengangkat tangan kita. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari dengan iman katakan bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu
anugerah-Mu hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Dan hanya oleh anugerah Tuhan saja kami dapat beribadah saat ini. Kami mau ibadah kami, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah kami siap mendengarkan suara Tuhan lewat firman yang disampaikan saat ini. Karena kami tahu bahwa firman-Mu lah yang membuat hari ini kami teguh berdiri. Firman-Mu lah yang membawa kami melewati tahun-tahun yang sulit dengan penuh kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih memberkati hamba-Mu, memberkati kami semuanya yang siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, kekasih Tuhan yang di rumah. Hari ini kita memasuki hari yang ketiga di tahun yang baru, tahun 2021. Sepanjang tahun 2020 kita sudah melewati pergumulan yang sangat keras. Kita bergumul, kita berdoa, kita berwaspada, dan kita mendengar berita bahwa menjelang akhir tahun 2020 angka penyebaran COVID semakin tinggi. Dan di awal tahun 2021 ini kita jangan kehilangan kewaspadaan. Kita terus menggunakan protokol kesehatan, kita harus aware, sadar, waspada dengan lingkungan kita sehingga kita tetap sehat dan kita terus bisa beraktivitas dan mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, kita melihat sebuah kisah ketika Musa mengakhiri pelayanannya untuk bangsa Israel dan kemudian dia menunjuk melalui Tuhan, melalui firman Tuhan menunjuk Yosua untuk menggantikannya sebagai pemimpin atas bangsa pilihan Israel. Hari ini ibarat seperti Yosua. Yosua ketika mendapatkan tanggung jawab memimpin bangsa Israel, dia kebingungan, dia merasa dia tidak bisa, dia merasa bahwa dia bukan apa-apa, dia merasa tidak mampu melakukan sesuatu sebagai pemimpin atas bangsa Israel. Sebab selama ini bangsa Israel dipimpin oleh Musa, seorang hamba Tuhan, seorang yang dipilih Tuhan dengan panggilan yang luar biasa, dilengkapi Tuhan dengan mujizat, dengan kuasa, dengan hikmat untuk memimpin bangsa Israel. Di dalam diri Musa ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tetapi itu sebabnya Yosua merasa bahwa dia bukan Musa, dia hanyalah Yosua, seorang abdi Musa, dan dia merasa bahwa dia tidak punya kemampuan sehebat Musa. Itu sebabnya ketika dia merasa galau, dia keluar dari perkemahan orang Israel. Dan ketika dia keluar dari perkemahan orang Israel, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan berjumpa dengan Yosua, Tuhan menguatkan, memberikan keberanian, memberikan dorongan, memberikan semangat kepada Yosua. Mari kita lihat dalam Yosua 1. Yosua 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara, tahun 2021 yang barusan kita masuki merupakan tahun yang
penuh dengan rahasia. Kita tidak tahu apa yang terjadi di hari-hari kita ke depan. Yang kita tahu bahwa pandemik ini belum berakhir. Pandemik COVID-19 belum selesai. Dan kita harus terus waspada. Janganlah kita dikuasai oleh ketakutan. Tapi biarlah kita melihat firman Tuhan sebagai modal kita. Untuk menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita. Sehingga kita berpengharapan di tahun yang baru. Kita jangan tawar hati melihat situasi hari-hari ini. Kita juga jangan kecut hati, tetapi biarlah kita tetap memandang firman Tuhan, memandang Tuhan yang akan menuntun kita memasuki tahun yang baru ini. Yosua ketika dia ditunjuk Tuhan memimpin bangsa Israel, sekali lagi dia merasa kecil, dia bukan Musa, dia cuma abdi Musa, dia tidak punya kemampuan sehebat Musa. Dia tidak punya pendidikan sehebat Musa. Dia tidak punya karisma seperti Musa. Tetapi Tuhan mempercayakan kepemimpinan Israel kepadanya. Yosua menjadi top leader, menjadi pemimpin utama bangsa Israel. Yosua merasa tidak cakap. Dia tidak mampu. Tetapi mari saya beritahu bahwa hari ini ada berita sukacita. Kalaupun hari-hari yang akan datang kita dipenuhi dengan ketakutan, dengan tawar hati. Hari ini kita harus menguatkan hati kita melalui firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Yosua dinasihati, Yosua dimotivasi oleh Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kita baca tadi juga menguatkan hati kita. Kalau kita mau berhasil di tahun-tahun yang akan datang, di hari-hari tahun 2021 ini, maka kita harus memasuki tahun 2021 dengan bekal yang baik, yaitu firman Tuhan. Dari Yosua 1 ayat 6 sampai 9 akan kita temukan ada beberapa hal supaya kita bisa berhasil melewati tahun-tahun hari-hari yang akan datang di tahun 2021. Bekal yang pertama untuk memasuki tahun 2021 yaitu pertama meneguhkan hati kepada Tuhan. Meneguhkan hati kepada Tuhan. Yosua 1 ayat 6 dan 7 demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bekal memasuki tahun baru 2021 yang pertama adalah meneguhkan hati kepada Tuhan. Yosua diberikan firman Tuhan supaya dia menguatkan dan meneguhkan hatinya kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, menggunakan kata Inggrisnya adalah be strong and of a good courage. Menggunakan kata Ibrani, kosak dan amat. Kosak berarti jadilah kuat, jadilah teguh, jadilah stabil. Sedangkan amat berarti berani, tidak berubah dalam pemikiran, tidak berubah dalam pendirian. Artinya kalau bisa disederhanakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, punya pengertian begini, jadilah kuat, jadilah berani, tetaplah fokus kepada Tuhan. Kita akan memasuki hari-hari yang penuh dengan rahasia di tahun 2021. Kita tidak tahu persis apa yang terjadi di hari-hari ke depan. Tetapi yang saya tahu, yang harus kita pahami bahwa kita akan berhasil dalam perjalanan kita di hari-hari ke depan. Kalau kita meneguhkan hati kita kepada Tuhan, meneguhkan dan menguatkan hati kita kepada Tuhan, yang berarti tetap kuat, tetap berani, fokus kepada Tuhan, tidak berubah ke kanan atau ke kiri, tetapi hati kita berisi tentang Tuhan, pikiran kita berisi tentang Tuhan. Karena itu mari kalau hati kita dikuatkan di dalam Tuhan,
diteguhkan di dalam Tuhan, fokus kepada Tuhan, saya yakin kita akan memasuki hari-hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Saudara, meskipun kondisi tidak baik, tapi bukan alasan bagi kita untuk menyerah. Tapi justru ini adalah kesempatan bagi kita untuk tetap kuat, untuk tetap berani dan fokus kepada Tuhan. Kuatkan hati kita, kuatkan hati kita, teguhkan hati kita untuk terus punya iman yang baik, untuk terus punya iman yang kuat dan berpengharapan di dalam Tuhan. Saudara, mari hari-hari ini kita isi hidup kita dengan terus berpegang pada perintah Tuhan. Yang kedua, bekal memasuki tahun baru di 2021 adalah merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bekal yang kedua memasuki tahun 2021 adalah merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Merenungkan, memperkatakan firman Tuhan. Merenungkan menggunakan kata Ibrani hagah yang berarti merenungkan, memikirkan, membayangkan, menggambarkan firman Tuhan dengan bergumam. Bahasa kerennya adalah bergumam, itu bahasa kerennya adalah imi-imi. Berkata pelan di dalam mulut kita yang merasuk dalam hati dan pikiran kita. Itu artinya merenungkan. Kemudian kita juga harus memperkatakan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu tidak hanya kita dengar dengan baik. Kita tidak hanya membaca firman Tuhan dengan baik. Tetapi kita juga harus memperkatakan firman Tuhan itu. Merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan siang dan malam. Firman Tuhan adalah pedang roh. Kita katakan firman Tuhan ketika kita dalam kesusahan. Kita katakan firman Tuhan ketika kita dalam kesedihan. Bukankah firman Tuhan berkata bersukacitalah senantiasa. Dalam segala keadaan kita harus bersukacita. Kalaupun kita menghadapi tekanan, kondisi yang sangat berat, persoalan, ingatlah firman Tuhan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak pernah melebihi kekuatanmu. Tuhan adalah Allah yang kasih itu akan memberikan jalan keluar kepadamu. Dan ingatlah bahwa segala perkara dapat ku tanggung, engkau tanggung di dalam Tuhan yang mengasihimu. Engkau mungkin hari ini saudara, sedang dalam kesulitan ekonomi, percayalah kalau engkau rajin bekerja, tekun di dalam Tuhan, maka perkatakan firman Tuhan bahwa Tuhan sanggup mencukupi segala kebutuhanmu. Burung saja dipelihara Tuhan, apalagi kita pasti dipelihara oleh. Jadi kita akan berhasil memasuki tahun 2021 kalau kita merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Jangan gunakan mulut kita untuk mengatakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang merusak. Tapi biarlah mulut kita, hati kita, pikiran kita pakai untuk merenungkan firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan. Berkatalah hal-hal yang baik. Berkatalah untuk memberkati orang lain. Memberkati pemerintah kita, memberkati saudaramu, memberkati suamimu, istrimu, anak-anakmu, memberkati keluargamu. Supaya firman Tuhan itu juga menjadi berkat atas hidupmu. Yang ketiga, bekal memasuki tahun 2021. Yang pertama adalah meneguhkan hati kepada Tuhan. Yang kedua, merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Yang ketiga, bertindak sesuai firman Tuhan. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, bekal memasuki tahun 2021 yang ketiga adalah bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Pandemik ini bukanlah
keadaan yang baik. Tetapi mari kita menerima segala keadaan dengan ucapan syukur dan bertindak benar seperti yang Tuhan mau. Meskipun kita berdoa, meskipun kita membaca firman Tuhan, bukan berarti kita kemudian mencobai Tuhan dengan bersikap sembrono, keluar bergaul tidak dengan menggunakan masker, hidup tidak bersih. Tapi justru karena kita orang percaya, maka kita harus bertindak dengan benar. Tetaplah menggunakan protokol kesehatan dengan baik. Dan kemudian dalam hari-hari kita harus bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita berlaku jujur, itu bukan cuma karakter, tapi itu juga tindakan yang baik. Orang lain mungkin bisa curang, tetapi sebagai anak Tuhan kita harus memiliki gaya hidup yang baik. Salah satunya jujur. Kalau orang lain boleh bohong, mari kita tetap jujur. Karena kejujuran kita adalah salah satu cara untuk kita berkenan di hadapan Tuhan. Orang lain berkata mungkin jujur itu tidak beruntung. Tapi saya beritahu bahwa kejujuran karena itu perkenanan dari Tuhan, maka berkat Tuhan itu dicurahkan kepada orang yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, hari-hari yang akan datang yang kita lalui penuh dengan misteri. Tapi saya percaya kita akan mampu menaklukkan hari-hari yang penuh dengan misteri itu. Hari-hari yang sukar itu dengan meneguhkan hati kita. Dengan merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesempatan buat kami untuk memasuki tahun yang baru. Tahun 2021. Tahun yang penuh dengan misteri. Tahun yang penuh dengan bayangan yang mungkin tidak baik. Tetapi kami percaya kalau kami meneguhkan hati kami, menguatkan hati kami kepada Tuhan. Merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan pasti akan menuntun kami. Tuhan pasti akan memberikan kemenangan kepada kami. Tuhan, kami percaya kami letakkan hidup kami dalam kuasa Tuhan. Tuhan yang akan memelihara, Tuhan yang akan melindungi, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kami. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, kami serahkan sekali lagi hidup kami dalam tangan-Mu. Untuk memasuki hari-hari yang akan datang. Tuhan tetap membimbing kami. Kami akan berani meneguhkan hati kami dengan iman percaya pengharapan kami kepada-Mu. Tuhan akan tolong kami sehingga kami tetap sehat. Kami tetap kuat. Kami dalam perlindungan Tuhan dan diberkati. Kekasih-kekasih Tuhan hari ini, terimalah segala berkat kasih sayang dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Putra yang tunggal Yesus Kristus dalam persekutuan penghiburan perlindungan Roh Kudus. Sejak saat ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kali yang kedua. Percaya berkata.